Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita kembali di Breaking News. Pukul 16.30 tadi, Mabes Polri diserang dua terduga teroris. Satu terduga teroris berjenis kelamin perempuan dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Inilah kita lihat gambarnya. Si pelaku sempat berjalan-jalan di bagian dalam. Ya, dan kemudian ditembak oleh petugas kepolisian. Menurut informasi sementara, pelaku berjumlah 2 orang, satu berjenis kelamin perempuan yang tewas tertembak ini, dan satu orang lagi lari di lingkungan Mabes Polri, dan saat ini sudah ditangkap dan sedang diinterogasi pihak kepolisian. Tadi ketika kejadian ini ada reporter kami di dalam dan dia sempat merekam bagaimana suasana kepanikan di sana. Kita akan lihat bagaimana suasana di bagian dalam pada saat kejadian. Nah, ini adalah suasana ketika letusan senjata terdengar, para petugas bersenjata kemudian berlarian di bagian dalam menuju arah awal tembakan. Reporter kami dan Suara saat itu sedang berada di sana untuk meminta konfirmasi hal lain kepada kepolisian, tapi kemudian mendengar suara letusan dan segera merekam aksi ini di sekitar gedung Barreskrim. Bang, ini gambarnya kondisinya. Ini udah nyala, udah nyala. Yuk. Yo. Yo, masih dengar nggak? Halo. Ya, menurut informasi awal, Pak penyerang yang berjenis kelamin perempuan datang dengan membawa map kuning dan ternyata di bagian perutnya pelaku membawa pistol. Ya, jika tadi adalah gambar pada sore hari pada saat kejadian pukul 16.30, ini adalah gambar terkini di bagian gerbang Mabes Polri. Di gerbang inilah tadi, tidak jauh dari gerbang ini terjadi penembakan terhadap seorang perempuan yang menyerang Mabes Polri. Kalau kita lihat dan ada laporan tadi dari reporter kami Gebi Natasa di sana, ini biasanya adalah pintu keluar masuk Kapolri dan petinggi kepolisian, sehingga patut diduga pelaku tidak melintas dari bagian ini, tapi mungkin melintas dari pintu lain yang biasa dipakai untuk keluar masuk para anggota kepolisian dan karyawan sipil di lingkungan Mabes Polri. Kita masih terus menunggu ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian tentang kejadian sore hari tadi. Ya, penyerangan di Mabes Polri hanya berselang 3 hari dari pengeboman di Gereja Katedral di Makassar. Pengeboman di Gereja Katedral di Makassar terjadi pada hari Minggu yang menewaskan 2 pelaku. Pelaku melakukan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada hari Minggu. Dan ini hari Rabu, berarti berselang 3 hari. Dan selama 3 hari setelah adanya penyerangan di Gereja Katedral di Makassar, Mabes Polri sudah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, di Bekasi, di Condet, kemudian di Sukabumi, juga di Tulungagung di Jawa Timur. Ya, hingga akhirnya pada hari ini terjadi penyerangan di Mabes Polri yang merupakan markas tertinggi pengamanan di negeri Indonesia.
apa yang terjadi di Mabes Polri pada sore hari ini, saya akan berbincang dengan Direktur Informasi BIN, Deputi 7 BIN, Wawan Purwanto. Pak Wawan, selamat malam. Selamat malam, Mas. Apa yang terjadi di Mabes Polri pada sore hari ini yang merupakan pusat keamanan di negara ini? Iya, Mas. Saya Deputi 7, Mas. Deputi 7 BIN, ya. Ya. Jadi begini, kalau sejak Januari memang mereka merencanakan mau menyerang. Jadi setelah ditangkapnya 20 orang terduga di Makassar, kemudian tertembak mati 2, kemudian dibawa ke Jatim itu, geser-geser ini dia langsung sudah mendeklar untuk melakukan serangan. Dan tunggu timing-timing yang mereka pilih tentu saja. Dan ini sudah diketahui oleh aparat, kemudian aparat juga segera melakukan peningkatan capacity building maupun juga tetap melakukan pengejaran terhadap nama-nama yang dalam posisi DPO, serta juga rekruter baru yang muncul di tengah perjalanan pendidikan itu. Dan pasca serangan yang kemarin di Makassar, dan muncul juga rencana serangan-serangan lainnya dan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya penangkapan dan pengejaran bagi mereka yang selama ini sudah ada nama tertera di situ. Nah, untuk yang Mabes Polri sekarang ini, mereka masuk karena memang Mabes Polri kan tempat pelayanan publik ya. Ya. Sehingga orang yang kebetulan bisa berkepentingan apapun bisa masuk. Oke. Nah, ini digunakan caranya situasi ini untuk dia menyelinap masuk sehingga akhirnya dia bisa masuk. Hanya memang aparat sudah siaga sehingga bisa menepis dan meminimalisasi korban serta juga mempersempit ruang gerak dari pelaku penyerangan tersebut hingga sekarang tertembak. Baik. Sementara satu lainnya dalam pengejaran. Oke, Pak Wawan, ketika Makassar terjadi, lalu kemudian di beberapa tempat ada penggeledahan, artinya kemudian kewaspadaan petugas keamanan di negeri ini meningkat. Tapi hari ini kemudian pusat keamanan itu sendiri yang diserang. Kalau dari segi intelijen, bisakah ini disebut kebobolan? Sebetulnya bukan kebobolan, sebab di situ orang boleh lalu lalang, boleh masuk karena memang layanan publik berbeda dengan tempat-tempat yang tidak layanan publik, maka tidak bisa masuk sembarangan. Tapi kalau di markas kepolisian memang setiap orang yang merasa berkepentingan apapun bisa masuk. Jadi bukan berarti kecolongan, tidak. Tapi pengejaran kan tetap dilakukan, maka terus waspadaan juga ditingkatkan, hanya capacity building. Begitu ada sesuatu yang pergerakannya mencurigakan tadi, langsung dilakukan tindakan mempersempit gerak dan penembakan terukur. Oleh karenanya tatkala itu terjadi serangan, semua sudah waspada karena sekarang dalam kondisi senjata itu menempel di badan. Begitu. Ketika penyerangan atau penggeledahan penangkapan dilakukan kepada para teroris ini, lalu kemudian ada balasan yang seperti ini di pusat, di jantung keamanan kita. Apakah kemudian kita tidak bisa berasumsi bahwa mereka sebenarnya lebih kuat daripada kita? Sebetulnya tidak kuat ya, tidak lebih kuat itu tidak ya. Karena dari sisi kenyataan kan tidak sebanding kalau dibanding dengan kesenjataan yang kita punya. Yang mereka sporadis saja, hanya memilih lokasi mana yang mereka bisa masuki. Cuman memang melihat perencanaannya memang tidak detail gitu ya, sehingga dia memasuki tempat-tempat yang justru blunder bagi dia dan justru memantik pada posisi dia mematikan. Apalagi penyerang ini sama sekali tidak paham ilmu pertempuran ya. Maaf, dari gerak-geriknya itu betul-betul mencerminkan seorang yang bukan atau tidak memahami teknik-teknik bertempur untuk memakai perlindungan atau juga hand and run, kemudian juga sasaran yang dituju juga mesti ya kan
dengan pola mengendap dan tiarap gitu, atau dengan masuk ke gorong-gorong yang ada di sekitar itu. Ini kan tidak, dia Oke. berdiri. Iya. Dia berdiri, bahkan juga berhadapan pun juga tidak refleks tembakannya. Ya. Kan dia ketemu itu dengan dua petugas di ujung itu juga tidak ada refleks penembakan. Jadi ini lebih cenderung kepada tindakan emosional yang ya ini kita sayangkan juga ya, Ya, yang betul. Bisa menjadi seperti ini. Baik, Pak Karena Wawan, ini, dalam beberapa kelihatan kali, sekali lebih dikuasai sisi emosional oke, ketimbang gerakan yang rasional ya. Ketika dari gerak-geriknya itu tampak secara psikologis kayak sedang gamang ya pelaku ini gitu. dalam beberapa kali penangkapan terhadap terduga teroris, mereka selalu menyebut polisi adalah target utama daripada teroris. Ketika kemudian sudah ada penyerangan di Makassar, lalu kemudian terjadi penangkapan di mana-mana, mereka bisa masuk ke Mabes Polri yang tadi kata Pak Wawan, siapapun boleh masuk di sana, tapi bawa senjata. Ini bagaimana menjelaskannya kepada publik, Pak Wawan? Ya, memang dia masuk pasti menyelinap di dalam pagar itu kan bisa dia masuk ya, yang memang berbeda di dalam situasi misalnya kayak sanksi militer gitu kan, memang dia tidak pelayan publik sehingga di situ tidak terus dikesankan menakutkan, artinya profesionalisme Polri melayani masyarakat itu lebih dikedepankan dari sisi humanisme. Sementara kalau terjadi gerak-gerik yang menunjukkan baru itu dilakukan penindakan. Memang kita juga harus memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang hendak juga perlu dilayani, apalagi sekarang kan lebih humanis pendekatannya, yaitu strategi melayani, sehingga tidak lantas belum sudah dilakukan power dengan menginjak kaki misalnya kan, kan tidak. Apalagi ini dalam posisi maaf ya wanita begitu. Baik, oke. Ini terlalu dini untuk mengecek siapakah atau dari kelompok mana para pelaku ini. Tapi Pak Wawan, biasanya intelijen punya pemetaan. Kira-kira kelompok mana yang masih bisa bergerak di saat-saat polisi Densus 88 sedang giat-giatnya melakukan penangkapan kepada pelaku terorisme? Ya memang sekarang kalau singkatnya memang ini kelompok JAD. Tapi JAD itu memang tidak terstruktur seperti JI misalnya kan terstruktur. Ini JAD enggak bisa berkembang di mana-mana, yang mereka bisa juga melakukan gerakan-gerakan lone wolf yang lebih cenderung afiliasinya pada diri sendiri karena ada terpatik suatu emosi tatkala mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang membuat emosinya meledak-ledak. Ada seperti itu bisa terjadi. Maka untuk meneliti lebih lanjut memang kita masih menunggu hasil temuan pendalaman TKP maupun juga apa yang melekat pada diri pelaku itu, surat-surat maupun sidik jari maupun juga gigi serta juga face ya, wajah, kemudian juga struktur yang lain yang bisa jadikan satu clue siapa yang bersangkutan, apalagi kalau ada surat-surat. Tapi nanti tentu kita akan lihat dari sidik jari kan bisa langsung muncul itu si A si B-nya. Kan sekarang sudah kita punya peralatan-peralatan yang lebih canggih gitu. Dan dari sana nanti akan benang merahnya ke sisi mana nanti akan terkuak secara gradual, dan kita tentu juga masih mengejar kepada link up-nya termasuk yang membantu. Tadi kan ada dua itu ya. Dua orang, yang satu kan lari. Dari situ nanti dari kamera-kamera ini kan juga akan tampak, serta juga dari kalau dia bawa alat-alat komunikasi, dari situ akan lebih gamblang lagi kejarnya gitu. Pak Wawan, apakah pergerakan sporadis yang tidak terstruktur di model JAD ini yang kemudian membuat pihak kepolisian agak sulit untuk menebak-nebak siapa lagi yang akan bergerak hari ini, besok, dan lusa itu?
Kalau nama-nama yang sudah masuk terus dalam pengejaran. Oke. Hanya rekrutmen baru memang itu perlu waktu. Ya. Tapi kalau nama-nama yang dalam pengejaran sekarang sudah satu persatu juga terkena karena mereka berpencar. Mereka cenderung mencerai-beraikan diri, menghilangkan jejak, menghapus komunikasi, menghapus kontak, serta juga mengcover diri dengan cover-cover baru, baik cover name, cover job, dan cover story. Itulah yang masih tentu perlu waktu untuk menelisik lebih lanjut, mengingat mereka juga menyadari dalam posisi dikejar. Oleh karenanya kita ingin melihat perkembangan dari pasca penembakan ini nanti akan lebih jelas nanti. Tampak link up dan juga hubungan kekerabatannya serta juga dari sisi hubungan-hubungan komunikasi dari yang bersangkutan begitu. Baik, Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 BIN. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News malam hari ini. Selamat malam, Pak. Ya, kita langsung Assalamualaikum. Ya, kita langsung saja melihat jenazah korban tertembak di Mabes Polri sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri. Ini adalah suasana di Rumah Sakit Polri. Gambar terkini, gambar saat ini di Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur. Tadi baru saja jenazah perempuan yang tertembak di Mabes Polri sudah dibawa ke rumah sakit ini. Ya, ini kembali kita ke Mabes Polri, masih ada pengamanan. Dan nanti kita akan segera ke Rumah Sakit Polri untuk berbincang dengan rekan kami Rio Manik yang saat ini sudah berada di sana. Tapi kita masih menunggu. Oke, sudah masuk? Oke, Rio Manik, bagaimana suasana di Rumah Sakit Polri pada malam hari ini? Ya, saat ini suasana di Rumah Sakit Polri, cuacanya hujan. Saat ini kita sedang menunggu kedatangan jenazah dari pelaku terduga teroris yang berada di Mabes Polri. Sampai saat ini pihak kepolisian belum ada penjagaan dari pihak kepolisian, suasana masih kondusif seperti itu. Oke, kita update lagi Rio. Apakah jenazah sudah tiba atau Rio masih menunggu kedatangan jenazah? Ya, sampai pukul 7 kurang 15 menit kami masih menunggu kedatangan jenazah di kamar jenazah RS Polri seperti itu. Bagaimana suasana di sana? Apakah ada penjagaan yang lebih ketat atau seperti hari-hari sebelumnya saja? Ya, suasana di lokasi Rumah Sakit Polri masih dalam keadaan biasa seperti hari-hari seperti biasanya. Penjagaan dari pihak kepolisian belum ada sampai saat ini. Tidak ada suasana penjagaan yang spesial pada malam hari ini menyambut kedatangan. Tadi sebelum Rio muncul, saya melihat ada petugas kepolisian yang sempat ada di sana. Ya, itu tadi petugas kepolisian dari Polsek Jatinegara, mereka sedang mengurusi kasus tawuran yang berada di Cipinang Besar Selatan seperti itu. Oke, Rio standby dulu. Mungkin tidak lama lagi jenazah akan tiba karena saat ini kita melihat bahwa ambulan baru saja keluar dari Mabes Polri di Jalan Trunojoyo. Kalau malam hari ini hujan, tanpa penjagaan mungkin bisa 1 jam baru tiba di sana. Tapi dengan pengawalan ketat anggota kepolisian mungkin bisa lebih singkat akan tiba di Rumah Sakit Polri. Ini adalah suasana di depan Mabes Polri, baru saja beberapa waktu lalu. Ini adalah ambulan yang kemungkinan besar membawa jenazah dari Mabes Polri. Tadi sore pukul 16.30, seorang perempuan, seorang terduga teroris berjenis kelamin perempuan ditembak oleh petugas karena masuk ke dalam area Mabes Polri dan dicurigai membawa senjata api. Ya, kita lihat masih suasana di Mabes Polri. Iya. Iya, Om. Ya. Ini kita lihat dan karena sudah ada pergerakan dari Mabes Polri, kita akan lihat kembali apakah di tempat Rio Manik di Rumah Sakit Polri sudah ada pergerakan pengamanan di sana, Rio? Ya,
sampai saat ini masih seperti yang tadi saya laporkan, belum ada pengamanan yang begitu ketat di sekitar kamar jenazah Polri seperti itu. Baik, apakah Rio mendapatkan kabar berapa jenazah yang akan datang? Rencananya satu jenazah yang akan datang Hanya ke satu kamar jenazah di lokasi di Ya. kamar jenazah Polri seperti itu. Baik, karena masih simpang siur terus, apakah pelakunya 2, 3? Tadi Pak Wawan menyebutkan yang tertembak 1, yang kemudian ditangkap 1, dan ada yang sempat melarikan diri 1 orang lagi. Tapi Rio mendapatkan kabar 1 orang yang akan tiba di sana, Rio ya? Ya, seperti Oke. itu. Baik, Rio tetap standby di Rumah Sakit Polri. Nanti kita akan kembali ke Anda ketika jenazah tiba di sana. Ya, kita akan lihat kembali bagaimana suasana penembakan pada sore hari tadi. Kami update kembali informasi Anda pemirsa, pukul 16.30 sore tadi, seorang perempuan tiba-tiba berada di bagian terlarang yang tidak jauh dari ruang kerja Kapolri. Dia kemudian berjalan ke sana kemari dan dicurigai membawa senjata, sehingga kemudian dilumpuhkan dengan beberapa tembakan oleh petugas kepolisian yang berada di sana. Dan kemudian ada 1 atau 2 orang lagi teman si korban ini yang lari, dan 1 orang sudah tertangkap. Itulah sebabnya tadi ketika ada penembakan itu, suasana di Mabes Polri langsung kepanikan dan semua orang diminta untuk mengamankan diri karena khawatir si pelaku penyerang bersenjata berada di sekitar atau di bagian dalam Mabes Polri. Baterai kamera. Halo. Baterai kamera. Ya, ini adalah foto yang baru saja kami dapatkan. Ini adalah kalau kita lihat tadi polisi menyatakan perempuan yang masuk ke lokasi itu membawa map kuning. Ini adalah potongan dari CCTV yang diduga pelaku yang sudah meninggal dunia yang tertembak tadi. Dia datang ke area Mabes Polri dengan membawa map kuning. Kalau seperti disampaikan Pak Wawan tadi, dia karena ini adalah area pelayanan publik, maka siapapun yang masuk ke sana dibebaskan, tidak dilakukan penyerangan atau pemeriksaan yang begitu ketat. Sehingga kemudian pertanyaan bagi kita semua, dan tadi sudah dijawab oleh Pak Wawan, kenapa ada orang bisa masuk ke area Mabes Polri yang saat ini harusnya sangat steril, datang dengan membawa senjata api. Ya, ini adalah kita sandingkan gambarnya. Yang sebelah kiri layar Anda adalah foto dari terduga tersebut, dan yang sebelah kanan adalah video tangkapan dari CCTV ketika si pelaku berjalan ke sana kemari dan beberapa saat kemudian ditembak. Senjata ceweknya. Mana? Tuh, udah rebah. Ya, seperti kami sampaikan tadi, ambulan yang membawa jenazah sudah bergerak dari Mabes Polri menuju ke Rumah Sakit Polri. Ada beberapa waktu yang kita butuhkan untuk kemudian jenazah tersebut sampai dan kita kabarkan lagi kepada Anda. Dan kami juga masih menunggu penjelasan resmi dari pihak kepolisian apa sebetulnya yang terjadi di Mabes Polri pada sore hari ini. Tapi nanti kami akan segera kembali di Breaking News.